Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Putra Rani dengan NIM 2051149, mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Batu Ampar, Kota Batam dengan metode accident rate. Nah, untuk waktu dan lokasinya bertepatan di ruas Jalan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk ruas yang diteliti sepanjang 6 km. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada fotonya dari Google Map. Nah, untuk waktu melaksanakan survei penelitian yang sesuai di sini, yaitu pada hari Minggu pertama, bulan Mei. Waktu survei diambil pada hari dan jam tersebut atas dasar pada data survei sebelumnya yang diambil di kantor Otorita Batam. Biasanya berikut ini waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan pengamatan. Yang pertama hari Senin atau hari kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Selanjutnya ada jam 11 sampai jam 1 dan yang terakhir ada jam 3 sampai jam 5. Nah, berarti di sini ada 3 kali survei dalam sehari. Nah, sebelumnya apa sih itu kecelakaan lalu lintas? Kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Selanjutnya ada faktor-faktor kecelakaan lalu lintas. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu ada human error, seperti mengantuk, tidak fokus, dan kelelahan. Nah, selanjutnya ada kendaraan. Faktor kendaraan tersebut seperti lampu kendaraan tidak berfungsi, ban kempes, rem blong, dan kelebihan muatan. Untuk kelebihan muatan seperti truk 2 sumbu atau truk 3 sumbu. Nah, selanjutnya ada kondisi jalan. Di kondisi jalan ini seperti jalan yang berlubang, tidak adanya rambu lalu lintas, tikungan yang tajam, dan kurang penerangan. Selanjutnya ada faktor alam, yaitu seperti hujan deras yang menyebabkan jalanan menjadi basah, licin, dan memperpendek jarak pandang pengemudi, dan faktor alam lainnya. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Batu Ampar, Kota Batam selama periode 2012 sampai 2016. Berdasarkan ruas jalan, jumlah kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat, jumlah korban, dan waktu kecelakaan. Dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di ruas jalan Batu Ampar, Kota Batam berdasarkan tingkat accident rate, dan yang terakhir untuk memberikan alternatif cara pencegahan kecelakaan lalu lintas di masa mendatang dengan menggunakan beberapa metode penanggulangan seperti metode preemptif, preventif, dan represif. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan. Di sini teman-teman bisa lihat dari kondisi jalan ruas Batu Ampar, Kota Batam. Yang pertama ada kondisi lampu lalu lintas yang sudah tidak berfungsi pada ruas Jalan Sekupang. Nah, pada kondisi tersebut jalan diperparah dengan tidak berfungsinya sinyal lalu lintas dan lampu apil. Hal ini bisa mengakibatkan pengendara saling ingin mendahului sehingga pada kecepatan tinggi tak jarang terjadinya kecelakaan berat yang mengakibatkan pengendara menabrak pengendara lain, diakibatkan tidak berfungsinya lampu lalu lintas pada ruas jalan ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada foto kondisi padat penduduk dan kawasan industri. Pada ruas jalan ini, daerah perumahan yang padat, kawasan industri, pasar, sekolahan, dan pemukiman, penduduk merupakan faktor lingkungan yang dapat menimbulkan kecelakaan tinggi. Misalnya, pada jalan ini paling sering dijadikan bahu jalan sebagai tempat pemberhentian atau turunnya naiknya penumpang. Hal ini tentu saja menyempitkan ruang gerak kendaraan yang lain dapat menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini yang terakhir bisa teman-teman lihat foto untuk jalan berlubang pada ruas Jalan Batu Ampar kilometer 2. Dari kondisi ini dapat dikategorikan tidak begitu layak diterima jalan yang ada sudah banyak terdapat kerusakan seperti berlubang, licin, dan berdebu pada saat panas
bergelombang, sehingga pada saat pengendara sudah berhati-hati, tetapi tetap tidak dapat mengelak kecelakaan, khususnya pada jalan Batu Ampar sampai Simpang Baloi. Letak persimpangan pada tanjakan dan turunan yang tajam sehingga pengemudi sangat sulit untuk mengerem mendadak dan akibatnya terjadi kecelakaan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini untuk tingkat kecelakaan atau accident rate. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu tingkat kecelakaan berdasarkan black spot di jalan raya dan tingkat kecelakaan berdasarkan black side di jalan raya. Nah, untuk yang black spot untuk persamaannya yaitu TKL sama dengan 1 juta JKL per 365 V. Untuk TKL yaitu tingkat kecelakaan atau accident rate, untuk JKL jumlah kecelakaan selama rata-rata per tahun, dan untuk V volume lalu lintas. Nah, untuk black side persamaannya di sini TKR sama dengan 1 juta JKL dikali 305K X. Nah, untuk TKR yaitu tingkat kecelakaan pada bagian jalan raya. Untuk JKL jumlah kecelakaan selama rata-rata per tahun, dan untuk KX yaitu volume lalu lintas X panjang jalan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada data penelitian untuk ruas jalan Batu Ampar pada tahun 2016. Di sini untuk surveinya ada 5 kendaraan. Yang pertama ada sepeda motor, yang kedua ada mobil penumpang, dan yang ketiga ada bus, keempat ada truk 2 sumbu, dan yang kelima ada truk 3 sumbu. Untuk total keseluruhan, jumlah kendaraan di tahun 2016 yaitu 34.366. Nah, untuk selanjutnya ada data lalu lintas pada ruas jalan Batu Ampar pada tahun 2012 sampai 2015 Kota Batam. Teman-teman bisa lihat di sini untuk total dari 2012 dengan 5 kendaraan yaitu adalah 18.214. Untuk total dari 2013 ada 20.629. Untuk total dari 2014 ada 24.687. Untuk total dari 2015 ada 29.744. Nah, untuk total keseluruhan dari 2012 sampai 2015 yaitu 93.274 kendaraan. Ini sudah tergolong cukup banyak kendaraan yang lalu lalang lewat di jalan tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada terlampir data korban kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Batu Ampar sampai Sekupang pada tahun 2012 sampai 2016. Untuk di sini bisa ada tiga kategori, yaitu ada untuk orang meninggal, orang luka berat, dan orang luka ringan. Untuk total keseluruhan dari 2012 sampai 2016, untuk orang meninggal yaitu 117 orang, untuk luka berat 96 orang, dan untuk luka ringan 90 orang. Total keseluruhan dari orang meninggal, luka berat, dan luka ringan yaitu 303 orang. Selanjutnya ada analisis tingkat kecelakaan berdasarkan metode accident rate. Tingkat kecelakaan rata-rata pada ruas jalan Batu Ampar sampai Sekupang selama pada tahun 2012 sampai 2016 yaitu dapat diketahui daerah yang tergolong black spot dan black set pada ruas jalan Batu Ampar Kota Batam, di mana untuk tingkat kecelakaan yang nilainya lebih besar dari 1,0 dapat digolongkan black spot, dan nilai lebih kecil dari 1 digolongkan black side. Nah, untuk dari jalan Batu Ampar sampai Simpang Baloi, ini tingkat kecelakaannya 4,56 per tahun. Yang kedua ada Simpang Baloi sampai Saya Harapan, itu 3,85. Yang terakhir Saya Harapan sampai Sekupang, yaitu 3,99. Berarti untuk jalan ini tergolong black spot. Nah, ini ada identifikasi accident rate berdasarkan black spot. Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui tingkat kecelakaan berdasarkan black spot dipengaruhi oleh jumlah LHR dan kecelakaan yang terjadi selama periode 5 tahun terakhir. Semakin besar jumlah kecelakaan per tahun yang terjadi, maka semakin tinggi tingkat kecelakaan dengan jumlah LHR yang tetap. Bisa kalian lihat sendiri, di sini ada ruas jalan Batu Ampar sampai Simpang Baloi.
didapat hasilnya yaitu 1,24 kecelakaan. Untuk ruas jalan Simpang Baloi sampai Syekh Harapan didapat hasilnya 1,31 kecelakaan, dan untuk ruas jalan Syekh Harapan sampai Sekupang didapat 0,54 kecelakaan. Nah, untuk kesimpulan saya yaitu tingkat kecelakaan pada ruas jalan Batu Ampar sampai Sekupang dirata-ratakan selama 5 tahun mendapatkan hasil tertinggi pada ruas jalan Simpang Baloi sampai Sungai Harapan dengan angka sebesar 10,8 kecelakaan per tahun. Kemudian pada ruas jalan Batu Ampar sampai Simpang Baloi dengan tingkat kecelakaan sebesar 10,2 kecelakaan kilometer per tahun, disusul dengan ruas jalan Syekh Harapan sampai Sekupang terendah dengan tingkat kecelakaan 4,4 kecelakaan per kilometer per tahun. Dari hasil analisis kecelakaan yang telah dilakukan pada ruas jalan Batu Ampar sampai Sekupang, Kota Batam, selama 5 tahun, dari 2012 sampai 2016, berdasarkan accident rate dapat diidentifikasikan bahwa ketiga ruas jalan yang relatif memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, yakni lebih dari 1. Tingkat kecelakaan tertinggi pada ruas jalan Batu Ampar sampai Simpang Baloi sebesar 4,86 kecelakaan per tahun, dengan penyebab utama manusia 88,19%, jalan 5,51%, lingkungan 3,94%, dan kendaraan 2,36%. Nah, bisa teman-teman lihat sini, berarti kesimpulan yang didapat dari tertingginya tingkat kecelakaan berarti yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau human error. Nah, untuk saran saya yaitu yang pertama ada penanganan manusia sebagai pengemudi maupun pejalan kaki perlu ditingkatkan. Karena hal berdisiplin dalam berlalu lintas serta penerapan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan dapat terus dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial yang merupakan salah satu cara paling mudah dan efektif. Yang kedua ada melakukan tindakan terhadap pelanggaran berlalu lintas guna menciptakan lalu lintas yang aman dan selamat diantaranya dengan melihat kelengkapan kendaraan dan kecepatan pengemudi sesuai dengan rambu yang berlaku. Nah, yang ketiga, melakukan penataan ulang agar kondisi di lingkungan sekitar jalan bebas hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menertibkan pedagang kaki lima dan penjual makanan yang ada di bahu jalan. Nah, yang terakhir, saran saya adalah untuk ruas jalan Batu Ampar sampai Sekupang, hendaknya dilakukan perbaikan jalan secara berkala, terutama pada jalan yang sudah banyak berlubang dan bergelombang, serta memperbaiki dan menambah lampu penerangan yang belum terpasang, rambu lalu lintas yang hilang, dan menambah lokasi parkir pada kawasan industri dan sekolahan. Nah, sekian hasil survei penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya ucap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.